Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan energi dia, seseorang yang saat sekarang kamu temui, kamu lihat dia sedang mendekati dirimu ya. Nah, di sini kita akan cari tahu ya, apa sih sebenarnya tujuannya dia ngedeketin kamu gitu ya. Nah, semoga memang tujuannya dia baik, jika memang kamu saat ini tuh juga naksir sama dia gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya nanti bacaannya kok kayak kurang menyenangkan, itu ya bisa jadi bahan pertimbangan bagi kamu ya. Oke. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Apakah maksud dan tujuannya dia ngedeketin dirimu? Ya, di situ. Oh. Di situ. Dan kemudian ada energinya di situ. Oh. Iya, kemudian dia di sini. Kemudian dia di sini dan kemudian dia di sini. Iya, nah jadi gini ya. Kalau menurut seseorang ini kayaknya memang pendekatannya dia ke kamu udah cukup lama ya. Maksudnya ini tuh bukan pendekatan yang hitungan 1-2 hari gitu ya, tetapi katakanlah sudah ada beberapa minggu hitungannya atau bahkan sudah beberapa bulan hitungannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia melihat begini, kamu itu tuh orang yang memang layak untuk diperjuangkan gitu ya. Kamu layak untuk dimiliki gitu loh. Soalnya dia melihat bahwa kamu kok kayaknya tidak, tanda kutip ya, kamu tidak wanita gampangan, kamu tidak wanita murahan gitu ya. Kamu kok kayaknya punya value-value sendiri dalam hidupnya kamu. Kamu juga sadar diri kamunya siapa gitu ya. Bukannya soal kamu itu tuh sedang membangga-banggakan omong kosong dirimu sendiri, tetapi ya memang kamu kayak punya level gitu ya. Ada levelnya kamu dan level itu tuh cukup tinggi gitu ya. Nah, atau kamu kayak yang cowok, tapi cowoknya itu tuh model cowok cool gitu. Kamu kayak nggak kelihatan kayak laki-laki mata keranjang gitu ya. Bukan model om-om hidung belang gitu ya. Tetapi kamu orang yang memang punya punya arti gitu ya. Kamu ya udah cakep, kamu ya udah pinter kayak kelihatannya gitu ya. Apalagi tadi kamu orangnya pilih-pilih gitu ya. Jadi apabila bisa bersama dengan kamu, maka secara tidak langsung itu tuh sama dengan memvalidasi bahwa dia adalah orang yang juga punya kualitas yang tinggi gitu ya, bahwa dia pun bukan orang yang sembarangan. Soalnya orang yang seperti kamu mau pilih dia, mau bersama dengan dia. Jadi seperti ada yang pembuktian diri di sana ya. Ada pembuktian diri gitu. Butuh validasi dari dirimu gitu loh ya. Mana lagi ya, mungkin kamu adalah orang yang cukup digemari ya menurut dia ya. Kamu adalah orang yang cukup digemari gitu ya. Tetapi kok kayaknya payah menaklukkan kamu gitu ya. Misalnya begini, kamu dengan dia adalah teman satu tempat pekerjaan. Dia tahu, misalnya si Fulan sudah deketin kamu gitu ya, si Martono udah deketin kamu gitu ya, si Susilo gitu ya, atau si Tuminyem udah deketin kamu gitu ya. Tetapi kamu masih kayak kelihatan jomblo gitu ya. Kamu kayak kelihatan belum menerima satupun diantara mereka semua itu gitu ya. Nah, jadi di situ tuh dia kayak takjub gitu ngelihat kamu gitu ya. Wah, hebat kamu ya gitu. Kamu benar-benar menfilter siapa-siapa orang yang kamu biarkan masuk ke hidupnya kamu. Atau misalnya kalau dia ini tuh orang yang kamu temuin melalui sosial media gitu ya. Dia ngeliat-liat tuh statusnya kamu ya, status yang berkualitas, status yang menarik gitu ya.
nggak usah pun misalnya kamu memberikan edukasi baik itu rohani ataupun dalam kehidupan nyata ya, tetapi kayak misalnya kamu ngupload fotonya kamu lagi perjalanan liburan ke Eropa misalnya gitu ya, kamu tunjukin katakanlah ya dengan kebahagiaan hatinya kamu agak-agak flexing gitu ya, kamu tunjukin kamu baru beli mobil baru Kak misalnya gitu ya, apa-apa yang menjadi pencapaian dalam hidupnya kamu tunjukin di situ ya, dan dia melihat kok kayaknya kamu nggak pernah posting fotonya kamu dengan seorang pria ataupun seorang wanita, hanya fotonya kamu sendiri aja berikut dengan segala yang mau kamu bagi, yang menurut dia wah ini menarik nih yang mau kamu bagi ini gitu ya, yang sudah kamu bagi gitu. Di sana ya. Jadi dia kayak memprediksi bahwa wah kamu ini tuh pasti banyak yang deketin, tapi kok sampai sekarang belum ada nih kelihatannya model-modelnya kamu mengungkapkan cintanya kamu ke seseorang gitu ya, kamu sudah memiliki satu ikatan relationship dengan seseorang gitu ya. Nah di situ jadi yang kayak wah ini penggemarnya banyak, nge-like video fotonya aja udah sekian gitu ya, nggak mungkin ini nggak ada yang DM gitu ya, pasti banyak ini yang nge-DM, tapi belum ada yang kamu terima, berarti kamu cari yang kualitas bagus gitu ya. Coba nah di sana coba kalau aku gimana gitu, kalau aku seperti apa, bisa nggak nih gitu ya, bisa nggak nih dapetin kamu gitu ya. Dan kalau mari lihat di sini tuh dia udah jadi kayak secret admirer-nya kamu cukup lama nih lo ya. Sudah Mari bilang tadi ya. Lupa Mari. Jadi dia itu kayak ngerasa bahwa dia udah mengagumi kamu udah sekian lama gitu ya. Jadi dan ini beberapa ada yang ngerasa dia pernah ngedeketin kamu tapi masih kamu tolak gitu ya. Nah ketika kamu tolak dia, katakanlah gini, tolakannya kamu bukan yang kayak gimana, tapi misalnya kamu mengabaikan chattingnya dia gitu ya, udah jelas-jelas itu tuh kamu ngelihat DM atas nama si Anu gitu ya, atas namanya dia gitu, tapi udah ditunggu-tunggu nih ya, udah ditunggu-tunggu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kok udah ada respon dari kamu gitu loh, padahal kamu ngupload terus misalnya seperti itu ya, atau kamu kayak kelihatan online mulu gitu ya, tapi kok nggak ada gitu, atau jangan-jangan dia memang nekat ngejapri kamu gitu ya, kamu respon, tapi responnya kamu itu tuh respon yang tanda kutip sekedar gitu, lebih kayak cenderung kamu nunjukin kalau kamunya itu tuh tidak interest ke dia gitu, sakit hati bos. Kecewa dianya ya, kamu gituin dia kecewa gitu loh. Sangka-sangkanya dia begitu dia melayangkan surat elektronik ini ke kamu, hanya tunggu beberapa menit, beberapa jam, atau hanya mungkin 1-2 hari akan dapat respon balik dari kamu. Tapi kok ditunggu-tunggu, enggak juga ada. Waduh, ngeri nih. Kepancing mesti deketin kamu. Gitu ya, pasti deketin kamu di sana. Atau yang kayak misalnya kamu belak-belakan gitu ya. Bro, aku sibuk nih. Kayaknya kalau balas-balasin chattingnya kamu, aku nggak sempet. Misalnya kamu ngomong gitu ke dia. Di situ tuh membara, menyala dianya ya, menyala emosinya dia di situ. Emosinya itu tuh emosi yang campur aduk ya. Iya kesel karena malu gitu ya, kesel karena dia anggap tidak setinggi itu, jadi kayak kamu mematahkan kepercayaan dirinya dia beberapa ya. Kamu patahkan kepercayaan dirinya dia yang dia udah percaya diri banget ini ya, kayak tadi ya, siapa aja yang aku deketin bisa aku dapet, atau ya percaya dirinya dia bahwa hanya hitungan jam atau menit atau beberapa hari dalam waktu yang singkat aja kamu udah respon dia gitu. Tapi kok enggak gitu kan, wah
kecewa, menyala gitu dianya ya. Nggak bisa ini dibiarkan. Itulah dia deketin kamu. Jadi kayak yang mau naklukin kamu ya, mau naklukin kamu. Jadi kayak ada di situ tuh rasa penasaran gitu loh. Sealot apa sih dengan kamu gitu? Sesulit apa sih naklukin orang kayak kamu gitu ya? Sepayah apa sih dapetin validasi dari kamu gitu? Nggak bisa aku itu tuh nggak dapet apa yang aku mau dari kamu. Jadi di sini tuh kalau hanya sebatas urusan, misalnya kamunya itu tuh lagi nyari kekasih, hanya sebatas nyari kekasih lo ya, atau nyari seseorang yang ndak mesti harus jangka panjang dengan kamu relationship-nya. Kamu boleh mempertimbangkan dia, tapi andaikan di saat ini tuh kamu yang kayak aku nggak mau wasting time, aku nggak mau buang-buang waktu hanya untuk cinta-cintaan ndak jelas. Aku mau cari suami, akunya ya sudah siap cari istri gitu ya. Maka memang kamu nggak masalah ya kalau kamu ngejauhin orang ini gitu ya. Memang nggak usah kasih kesempatan ke dia gitu ya. Nah tetapi kalau kamu ya tadi ya begitu kalau soalnya ini energi bisa akan energi sebentar aja hubungannya kalian gitu, karena terlalu banyak buang energi gitu ya, terlalu banyak dia ini tuh merasa dia buang energi di awal, yaitu dalam upaya pendekatan ke kamu. Jadi di situ tuh nanti hanya sebatas dapat validasi, kamu udah ditaklukkan sama dia gitu, aku udah bisa menaklukkan Taurus nih, udah lega, selesai, katarsisnya selesai gitu ya, dan dia bisa akan cari yang lain lagi. Mari lihat seseorang ini tuh nampaknya memang punya kecenderungan ini ya, ngejar sana ngejar sini ya dalam urusan percintaan. Ada juga ini tuh model-model playboynya, playgirlnya ini. Mari lihat ya di sana. Jadi kayak nggak bisa terpercaya kalau seseorang ini tuh akan mau dalam urusan jangka panjang dengan kamu. Walaupun gini, kalau kamu katakanlah ya mau jadi teman tapi mesranya dia, memang kamu bisa akan dapat happy ya dari seseorang ini. Happy bisa, bersenang-senang bisa, karena seseorang ini tuh karena dia punya banyak pengalaman di urusan percintaan, dia bisa lah nge-treat kamu, bikin kamu ngerasa berbunga-bunga. Tetapi hati-hati jangan terlena. Seperti itu ya, jangan terlena. Sebatas kayak menikmati sampai waktunya, katakan seperti itu ya. Katakan setahun aja ini. Kalau mari lihat energinya ya, kedekatan kalian untuk sementara ini tuh panjangnya hanya sampai setahun aja ini. Kalau kamu mau deket sama dia, kalau kamu mau intim dengan seseorang ini. Gitu. Tetapi dalam setahun itu tuh bisa mari pastikan setidaknya untuk beberapa bulan di awal ya, kamu akan kayak ngerasa bahwa keputusannya kamu membiarkan dia hadir dalam hidupnya kamu, itu tuh bukan keputusan yang salah. Nah, begitu ya. Nanti kamu bisa merasakan itu, tapi tadi jangan sampai melekat gitu ya. Jangan sampai melekat. Jadi ini tuh hanya kayak sebatas mau pembuktian ego aja. Gitu ya, mau kayak pembuktian diri aja gitu. Masa iya sih aku nggak bisa mendapatkan emas berlian permata gitu ya, ini dalam artian adalah kamu gitu kan, karena kamu kualitasnya bagus gitu ya di matanya dia. Apalagi ya tadi ada perlawanan dari kamu. Kalau sudah ada perlawanan dari kamu, makin seru gitu, makin seru, nggak salah target gue nih gitu dianya ya. Memang mesti nih ini pertarungan yang mantap. Nah gitu dia ya. Tapi kalau kamu tolak dia hanya dalam beberapa minggu, katakanlah ya, misalnya dia ngedeketin kamu udah 2 minggu gitu ya, ini durasinya dia itu tuh kayak sekitar 10-9 minggu aja ini ya buat ngedeketin kamu. Kalau kamu tolak terus, dia itu tuh nanti akan anteng sendiri kok, nanti dia akan senyap sendiri, soalnya ya dia tahu ya, wah nggak dapet nih
gitu ya, nggak dapat. Ini tuh energinya energi cepat-cepat berubahnya ini ya, seseorang ini walaupun katakan usianya dia sudah usia 40-an ke atas gitu ya, tetapi kayak energi remajanya itu tuh masih kuat gitu loh. Namanya energi remaja ya, peremajaan terus-terusan lah, berubah-ubah terus-terusan seperti itu ya. Dan di sini tuh kalau Mari lihat seperti ada energi kompetisi. Nah tadi makanya Mari bilang kalau dapat kamu itu tuh kayak sama seperti ngedapatin trofi, karena di sini tuh kayak tahu gitu ya, pasti yang ini deketin kamu, yang itu deketin kamu gitu ya. Atau ya minimal kalau kalian itu tuh belum pernah saling kenal, nggak ada urusan bisnis kah, tetanggaan kah misalnya gitu ya, nggak ada urusan apa-apa, ya tadi ya dia lihat like-nya cowok-cowok atau like-nya cewek-cewek ini banyak banget di kamu gitu ya. Wah, jadi tuh kayak merasa bersaing dengan yang lain gitu ya. Tapi itu tuh ya persaingan dari ego sendiri aja ya. Ada persaingan di sana gitu. Kayak gimana caranya mendapatkan kemenangan, yaitu bikin kamu bertekuk lutut sama dianya. Ini tuh orangnya bisa kayak cukup mengintimidasi ya, cara ngedapetin kamu ya. Maksudnya dia bisa kayak nggak peduli tuh, kamu mau balas dia mau nggak balas dia gitu ya. Kamu mau tolak dia atau kamu nggak tolak dia. Pokoknya hitungannya sebelum 10 minggu ya. Itu tuh dia akan terus gigih itu sama kamu. Tapi 10 minggu aja. Gitu ya. Selepas 10 minggu, dia bisa aja blokir kamu, unfollow kamu gitu ya kalau dia nggak dapetin kamu. Nah di sana. Atau nanti dia bisa kayak ngediamin kamu gitu ya kalau misalnya kalian itu tuh rekan satu kerja gitu ya. yang belakangan ini dianya lempar-lempar senyum sama kamu, SKSD sama kamu ya, yang dia ngepepetin kamu gitu. Nanti kamu bisa lihat lepas 10 minggu dia kayak pura-pura nggak ngelihat kamu gitu ya. Dia yang menjauh dari kamu dan ya kadang-kadang tuh dia akan caper sama kamu, tetapi model capernya itu tuh dalam rangka tujuan untuk bikin kamu nggak nyaman. Nah seperti itu. Jadi agak ada nanti aroma-aroma permusuhannya ya, kalau kalian ada di satu komunitas yang sama ya, satu di aktivitas yang sama. Jadi nanti ada aroma-aromanya tidak berteman kamu dengan dia gitu ya. Nah nanti itu yang dia lakukan di situ. Ada childishnya juga ya seseorang ini. Kekanak-kanakannya di situ tuh masih kuat gitu. Yang dia pentingkan adalah diri dia sendiri gitu ya. Kebutuhannya dia sendiri gitu loh. Jadi ya kalau kebutuhan ini tuh tidak bisa didapat, wah ini tuh akan bersungut-sungut gitu. Akan kesel aja, akan marah. Kayak anak-anak nggak dapat apa yang dia mau dari ibunya. Nah kira-kira gitulah modelnya seseorang ini. Oke ya, baik. Sekarang Mari akan tarik koin-koinnya untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pastilah hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial C. Ada cantik, D. Dalam, H. Hati, N. Nangka, O. Orang, P. Putih, T. Ada telur, R. Ada ramai, E. Ada elang, M. Ada manja. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak, ada energi dari Virgo di sini, Gemini masuk. Ada Aries di sana, ada Cancer, Pisces di sini, Libra hadir, Sagittarius ada, berikut ada energi dari Leo, ada Cancer, ada energi dari Virgo. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.